Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Srengenge Channel, channel yang membahas seputar pembangunan. Baik pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kayu dengan galvalum untuk dibuat kuda-kuda. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus video ini. Selamat siang Mas Dwi. Ya, selamat siang Mas. Untuk hari ini mengerjakan apa Mas? Kita lagi mengerjakan pembuatan kuda-kuda untuk proyek yang ada di Batu. Itu ada proyek rumah villa lah istilahnya itu. Begitu. Bikin kuda-kuda digunakan untuk di bagian teras, bagian balik bengong. Iya. Nah, ini untuk kuda-kuda sendiri Mas. Apa ini tersedia hanya untuk kayu saja? Ada beberapa Mas, kalau material kuda-kuda itu bisa kayu, bisa baja ringan atau galvalum, atau nanti ada lagi yang besi, itu juga ada macam, tergantung fungsinya nanti dan peruntukannya seperti apa, itu aja. Oke, kalau begitu kita bahas yang paling umum saja. Ini yang paling umum digunakan biasanya itu kayu dengan galvalum Mas ya? Ya. Itu perbedaannya apa Mas? Kalau kayu itu kayu dan galvalum ya, kita fokus ke kayu dan galvalum ya. Pasti nanti kita bahas di lain waktu ya mungkin. Siap. Nah, kalau untuk kayu itu sendiri dari segi pengerjaan mungkin jelas beda, dari segi harga nanti juga jelas beda, dan dari segi jangka panjang atau long life-nya itu juga akan berbeda ya. Untuk apa namanya, fungsinya sendiri Mas, apakah memiliki perbedaan antara kuda-kuda kayu dengan galvalum? Kalau untuk pengaplikasiannya itu, kalau untuk kebutuhan atau fungsinya bangunan sebagai rumah tinggal itu sebenarnya tergantung selera dan budget. Di situ kalau kita pakai kayu yang sekarang, artinya itu kita harus memilih kayu yang benar-benar memang sudah matang itu, mungkin dari segi usia itu nanti kualitas kayu akan keluar seperti itu. Tapi kalau baja ringan, itu kan sudah pabrikasi, jadi lebih simpel lah untuk pengerjaan ataupun biayanya. Oke. Berarti untuk fungsi sendiri tidak ada perbedaan Mas ya? Kalau untuk rumah tinggal fungsinya tidak mengurangi dan tidak ada beda seperti itu. Nah, ini sekarang untuk pengaplikasiannya Mas. Untuk pengerjaan dari kuda-kuda kayu dengan kuda-kuda galvalum ini, tingkat kesulitannya, perbedaannya di mana Mas? Seperti apa maksudnya? Kalau untuk kayu, jelas secara waktu itu lebih panjang pengerjaannya. Oh iya. Kalau lebih panjang waktu itu kan berarti otomatis biaya akan bertambah seperti itu. Dan untuk tukang kayu itu sekarang agak jarang gitu loh yang minat, karena alat yang dipergunakan itu juga banyak. Tapi kalau untuk galvalum itu sangat mudah, artinya sangat mudah itu. Untuk tukang sekarang kan alatnya juga sudah tersedia, kayak bor, kayak alat potongnya juga pakai listrik semua. Beda kalau kayu itu kan alatnya banyak sekali dan lebih banyak manual. Benar sekali. Seperti itu. Nah, berarti ini untuk proyek-proyek yang baru, ini untuk Srengenge Engineering lebih dominan menggunakan yang mana ini berarti? Kalau itu tetap Mas, tetap sesuai dengan permintaan klien. Artinya kan semua itu akan dibebankan ke klien. Tapi dengan kita cuma mendampingi, artinya mendampingi, memberikan gambaran. Kalau kita pakai kayu,
seperti ini. Kalau pakai baja ringan atau galvalum itu seperti ini. Tapi secara umum itu kita memang arahnya itu kita arahkan semua barang itu pabrikasi. Artinya seperti galvalum itu kan pabrikasi. Jadi tingkat kesalahan itu akan berkurang. Dari segi waktu pengerjaan juga akan lebih cepat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terus sekarang karena arahnya lebih ke pabrikasi Mas ya, apakah biayanya ini bisa berbeda jauh Mas antara kayu dengan galvalum ini? Kalau kita ngomong secara kualitas kayu yang bagus jelas akan jauh dengan galvalum. Kita bahasnya secara waktu aja mungkin ya. Pengerjaan kayu dengan galvalum atau baja ringan ini lebih cepat. Dengan waktu yang singkat, otomatis kan biaya bisa dipangkas seperti itu. Terus yang kedua, dalam tahap pengerjaan seperti kesalahan pengerjaan itu akan lebih berkurang gitu loh kalau kita menggunakan barang pabrikasi. Beda kalau kayu aja kan ketika salah ukur kurang 1 cm, 2 cm itu kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Benar juga ya. Itu. Nah, berarti dari sini biaya kita bisa lebih condong ke galvalum lebih ringan Mas ya? Lebih ringan, jelas lebih ringan. Karena waktu pengerjaan mungkin ya? Iya, karena waktu pengerjaan. Kalau kita ngomong kualitas, nah itu nanti ada grade-grade-nya sendiri gitu loh. Kalau dibandingkan kayu dengan galvalum, tapi kayunya yang mungkin grade-nya yang kurang bagus, ya akan dari segi harga lebih murah, bisa lebih murah kayu gitu loh. Tapi untuk pengerjaannya akan lebih lama di kayu. Ini kalau seandainya ini kayu kita menggunakan grade yang baik ya, lalu kita bandingkan dengan galvalum yang baik, itu akan biaya lebih tinggi yang mana Mas? Lebih tinggi tetap kayu. Tetap kayu Ya tetap kayu. Tapi beda lagi artinya gini. Kasusnya ketika orang yang memang lebih suka kayu, dia akan tetap memilih kayu seperti itu. Atau dari segi desain rumah ya. Kalau desain rumah itu kan nggak bisa. Kalau pengen kayu yang expose seperti joglo expose, nah itu kan memang harus pakai kayu seperti itu. Salah satunya ya pekerjaan kita ini kan balai bengong ya, atau terasan atau jogloan yang di depan itu kan kayunya memang harus expose, jadi kita tetap menggunakan kayu seperti itu. Ini lebih mengunggulkan tampilan Mas ya, ya, yang kita kerjakan saat ini. Kalau ini kan memang desainnya memang harus tampak atau expose gitu kayunya, jadi kayunya kita pilih dari kayu yang meranti, yang super lah istilahnya bahasanya. Nanti kita finishing, jadi memang tujuannya untuk di expose seperti itu Mas. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain, kalau nggak terlihat atau memang dari segi desainnya tidak harus kayu, kita pakai galvalum seperti itu Mas. Nah kalau gitu sekarang gini, tadi kita sudah membahas tentang harganya nih Mas. Untuk kualitasnya sendiri Mas, atau mungkin kelebihan masing-masing itu di apa ya? Seperti kayu misalkan lebih unggul di ini. Kalau kayu lebih unggul di estetik, balik lagi ke desain ya. Kalau desainnya kayu itu kan lebih cenderung ke estetik. Beda kan kalau pabrikasi itu kan meskipun mirip kayu itu kan tetap nggak bisa menyamai kayu, itu kelebihannya kayu. Ya, kalau kelemahannya kayu itu ya dari segi perawatan dan pengerjaan seperti itu. Nah kalau untuk galvalum kita harus teliti dalam memilih itu. Artinya banyak galvalum itu yang tidak standar. Artinya ya, masih ada yang apa namanya berkarat gitu loh. Ketika dipotong itu berkarat. Artinya kan ketika galvalum itu berkarat, itu kan sebenarnya kalau kan kurang bagus ketika bekas potongannya itu loh. Nah itu juga akan mempengaruhi kepada
struktur bangunan itu sendiri. Ke daya tahannya gitu Mas ya. Iya, jangka panjangnya itu. Galvalum itu bisa berkarat Mas. Galvalum itu kalau yang kurang bagus itu kan tetap bisa berkarat itu. Soalnya kan ada yang memang bajanya itu galvanisnya itu yang dilapisi tipis lah istilahnya itu loh. Kalau kita pernah lihat-lihat, pernah kita beli, lah itu kan ternyata masih tetap berkarat, otomatis kan pelapisan galvanisnya itu kan kurang seperti itu. Oke, berarti semua itu tergantung kualitas dan harganya Mas ya. Iya, tetap kalau kita ngomong harga itu ya kalau harga tinggi jelas kualitas mesti bagus. Cuman kan kita hadir di sini itu kan untuk memberikan gambaran ketika nanti mentok masalah budget ya kita sesuaikan dengan budget yang ada. Cuman kualitasnya tetap kita pilihkan seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Oke Mas, kami rasa informasi tentang kuda-kuda pada kesempatan kali ini sangat cukup jelas Mas ya. Ya. Nah, kami terima kasih atas informasinya dan kami mohon undur diri. Ya, seperti itu Mas. Semoga dengan sedikit yang dari kami bisa bagikan ini bermanfaat buat teman-teman pendengar semua. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, kami rasa cukup video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami dan Assalamualaikum.